Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, pengajian kita malam ini Kitab Al-Hikam halaman 65. Baik, mudah-mudahan malam ini lebih berkah ya. Allah turunkan pertolongan kita agar kita ikhlas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, memaafkan segala kekurangan kita, kelemahan kita, dan termasuk juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menyempurnakan niat kita dalam segala aktivitas, terutama di pengajian ini. Pemirsa rahimakumullah, kalimatnya adalah al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Para orang-orang yang al-arif billah ya, ma'rifat kepada Allah, itu sikapnya ketika dilapangkan dari fasilitas duniawi ini, mereka lebih takut ya ketimbang fasilitas dunia ini diperkecil dan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang mungkin sangat berbeda dengan pada umumnya manusia ya. Pengennya dilapangkan, diluaskan ya. Jumlahnya dibikin banyak fasilitas dunia ini. Nah, kalau al-arif billah kebalikannya pemirsa. Jadi kalau yang demikian itu terjadi, itu lebih mengkhawatirkan bagi mereka itu. Kenapa demikian? Mari nanti kita lihat pensyarahannya ya. Wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Surupai dari para ulama membuktikan bahwa sangat sedikit ya, sangat jarang ya orang yang bisa tetap menjaga adab dengan Allah, beretika dengan Allah dalam kondisi sedang dalam kesempitan. Fil basti, dalam kelapangan. Lebih banyak ditemukan menurut para ulama manusia itu beradab ya. Manusia itu soleh,
manusia itu istiqomah dalam kondisi keterbatasan atau mungkin juga kesempitan ya dari fasilitas dunia ini. Pemirsa rahimakumullah, innamastadda khawful arifina fil basti ma lam yastadda fil qabdi min kibali mula'amatihi lihawa anfusihim. Kenapa ketakutan para ahlul ma'rifat itu sangat luar biasa dibanding dalam kondisi ketika lapang dibanding dengan ketika dalam kondisi sempit, katakanlah ekonomi kalau begitu ya. Karena mereka menyimpulkan para ahlul ma'rifat itu mula amatihi lihawa anfusihim. Jadi yang demikian itu karena para al-alif billah itu senantiasa mewaspadai, bahkan selalu mencurigai terhadap hawa nafsunya. Karena di dalam kelapangan di situ ada banyak kepentingan hawa nafsu. Sedangkan di dalam keterbatasan ruang lingkup hawa nafsu itu kecil. Jadi para ahlul ma'rifat billah itu mengawali dari satu prinsip dalam kehidupan, memang harus selalu mewaspadai, mencurigai, bahkan memusuhi hawa nafsu. Nah, berawal dari situ, sehingga kemudian memiliki sikap yang erat kaitannya, di mana hawa nafsu bebas berkeliaran, bebas bertindak semena-mena, leluasa, bahkan tidak terkendali. Itu justru di saat ada banyak kesempatan, karena berlimpahnya nilai-nilai materi. Seperti itu pemirsa. Nah, yang harus digarisbawahi, kenapa hawa nafsu harus diwaspadai, dicurigai, bahkan diposisikan sebagai lawan yang harus kita perangi hawa nafsu itu. Kenapa demikian? Ya, masalahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah menetapkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan, ya. Tidak ada ceritanya hawa nafsu memerintahkan kepada kebaikan. Itu satu. Yang kedua, pemirsa, kalau seseorang sudah bisa menaklukkan hawa nafsunya, ya, dan itu selalu melekat dalam dirinya, insya Allah kekuatan lain, godaan dari luar, ya, entah itu dari setan ataupun dari makhluk manusia serakah yang jahat, akan merusak dia, mengganggu dia, menggoda dia, menjerumuskan dia, itu tidak akan bisa, insya Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali sendiri menyebutkan inna a'da aduwika nafsuka allati baina janbaika. Kata beliau, musuh kamu yang amat sangat berbahaya, ya. Kan musuh itu ada musuh hawa nafsu, ada musuh juga yang lain. Tetapi kata beliau, inna a'da aduwik, ya, musuhmu yang paling nyampak, nyata dan berbahaya permusuhannya itu adalah hawa nafsumu, allati baina janbaik, yang ada di antara dua lambungmu, kata beliau. Nah, pemirsa rahimakumullah, kebanyakan orang, mungkin juga kita, ya, makanya kita ngaji, itu
mohon maaf, banyaknya sejalan, sepakat, setujuan mengiyakan hawa nafsu. Tidak menganggap hawa nafsu itu sebagai sesuatu yang bahaya. Ya, entah mungkin kurang paham, karena mungkin dia menganggap musuh itu adalah cuma setan atau manusia yang sudah kerasukan setan seperti itu. Mungkin cuma itu. Sedangkan hawa nafsunya tidak dianggap sebagai musuh. Nah, karena awalnya seperti itu, tidak mencurigai, tidak mewaspadai, dan tidak memposisikan hawa nafsu sebagai musuh, maka kemudian mengiyakan apa-apa yang dipilih oleh hawa nafsu. Nah, salah satunya pilihan hawa nafsu itu adalah menganggap bahwa hidup ini harus bergelimang kemewahan. Rezeki ini harus lapang. Rezeki ini harus banyak. Bahkan ada orang ngomong begini, saya sekarang dalam kondisi sedang kesulitan ekonomi. Hawa nafsunya ngomong, coba dikasih kelapangan rezeki, saya pasti rajin itu. Saya malas itu karena kekurangan fasilitas ekonomi. Itu hawa nafsu, pemirsa. Yang apabila itu dibuktikan, ya, kebanyakan omongannya itu tidak diwujudkan. Ya, tidak diwujudkan. Jadi mengandai-andai dia akan menjadi soleh kalau kaya, seperti itu, ya. Atau begini, saya dalam kondisi sederhana seperti ini saja, hawa nafsunya ngomong tuh, saya berbuat baik, saya soleh, saya dermawan, saya rajin. Apalagi kalau saya dikasih kaya, dikasih lapang gitu, ya, banyak fasilitas, saya tentu akan lebih dari apa yang hari ini saya lakukan. Kadang-kadang hawa nafsu juga seperti itu. Nah, akhirnya apa, pemirsa rahimakumullah? Membiarkan hawa nafsu seperti itu. Sekali lagi, yang kalau kemudian apa yang diinginkannya itu andai kata dibuktikan, kebanyakan orang tidak bisa membuktikannya. Oleh karena itu, maka pemirsa rahimakumullah, taatlah, solehlah, takwalah, beribadahlah dalam kondisi apapun, ya. Gak usah menghayal-hayal seandainya begini, seandainya begitu, kalau saja tidak seperti ini, dan lain-lain. Nggak perlu, ya. Kondisi kita hari ini, inilah kondisi real yang harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk taqarrub. Baik, seperti itu pemirsa. Alhasil hawa nafsu ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khilafil qabdi, jadi kama sayaquluhul muallifu fa yakhafuna hina idin min ruju'ihim ilaihi wa dzauqihim li ta'mi nufusihim. Jadi kembali, kenapa para ahlul ma'rifat billah, ya, itu lebih khawatir dan lebih takut menghadapi kondisi kemewahan dibanding dengan kesederhanaan? Karena sekali lagi, ujung-ujungnya dalam kemewahan itu ada kecenderungan hawa nafsu. Itu adalah keinginan hawa nafsu. Nah, wa fi dzalika at-tardu wal bu'du. Di dalam yang demikian itu, kalau seseorang sudah condong kepada hawa nafsu, maka bagi mereka bagi para ahlul ma'rifat itu dianggap sebagai at-tardu wal bu'du. Itu pertanda orang ini sedang ditolak oleh Allah dan sedang dijauhkan oleh Allah. Pemirsa rahimakumullah, jangan pernah hidup kita ini sejalan dengan kehendak hawa nafsu. Jangan sampai kita ini memilih, ya,
perjalanan hidup yang itu disenengin oleh hawa nafsu. Jangan. Hawa nafsu harus selalu dicurigai dan dilawan, pemirsa rahimakumullah. Para ahlul ma'rifat sadar betul kalau hidup sudah condong ke hawa nafsu, itu artinya apa? Sedang ditolak dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya Allah. Ya. Wa qad kataba Yusuf ibnul Husain Ar-Razi ilal Junaidi radhiyallahu ta'ala anhuma la adaqaka ta'ma nafsika fa innaka in duqtaha la tadhuku ba'daha khairan abada. Ya. Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi mengirimkan sepucuk surat kepada Syekh Junaidi radhiyallahu taala anhuma, yang di dalam surat itu berisi doa. Doanya apa? La adzaqaka ta'ma nafsika fa innaka in dzuktaha la tadzuku ba'da khairan abada. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasakan kepada kamu rasa hawa nafsu kamu, ya. Karena sesungguhnya kalau kamu sudah dalam hidup ini merasakan selera hawa nafsu, maka kamu tidak akan merasakan kebaikan selamanya. La tadzuku ba'da khairan abada. Kamu tidak akan pernah merasakan kebaikan selama-lamanya. Makanya Nabi SAW sendiri dalam doa yang senantiasa dibaca sebagai doa al-maksurat dzikir pagi dan petang, itu Nabi minta ya berlindung kepada Allah agar jangan sampai hidup ini condong ke hawa nafsu walaupun sekejap mata, ya, walaupun sekejap mata, apalagi berlama-lama sejalan dengan pilihan hawa nafsu. Nah, wa min sama yata'akkadu alaihim fi dzalika mulazamatul adab wa dawamul inkibad wal inkisar. Oleh karena itu bagi para ahlul ma'rifat billah, ya, semakin bersungguh-sungguh dalam menjaga adab, menjaga etika di hadapan Allah. Kemudian dawamul inkibad, lebih memilih hidup dalam kesederhanaan, wal inkisar, ya, kesederhanaan. Sederhana dari sisi fasilitas hidup, tapi istimewa dalam kualitas iman dan takwa. Itu pilihannya siapa? Ahlul ma'rifat. Kalau selain ahlul ma'rifat kan enggak begitu pilihannya, ya. Lebih memilih apa? Istimewa dari sisi fasilitas, tetapi asal-asalan dalam soal iman dan takwa. Iman jarang terperhatikan, takwa juga jarang diperhatikan, ya. Tidak ada muhasabah, audit amal gitu, ya. Apa yang kurang hari tadi kebaca malam ini agar besok bisa ditambah gitu. Kalau ahlul ma'rifat begitu, pemirsa. Jadi waktunya itu tidak diluangkan untuk ngurusin hal-hal yang sifatnya dunia, ya. Tetapi lebih fokus bagaimana menjaga kualitas iman dan takwa sehingga jadi istimewa, walaupun hidup dalam kesederhanaan nggak mengapa gitu. Ya, itu ahlul ma'rifat, kerjaannya begitu, muhasabah, ya, koreksi amal, koreksi iman. Apa yang salah hari tadi, malam ini ketemu, besok nggak boleh terulang, begitu. Apa yang menjadi kebaikan di hari ini
disyukuri itu karena pertolongan Allah. Besok diperjuangkan keberadaannya agar lebih istimewa lagi, agar lebih baik lagi, agar lebih meningkat lagi. Begitu para ahlul ma'rifat. Sehingga grafik taatnya itu begini. Ya, orang-orang seperti ini pemirsa rahimakumullah selalu berpikir juga bagaimana hidup ini manfaat untuk umat, ya. Manfaat untuk keluarga dan untuk umat secara keseluruhan. Dia berdoa untuk umat, berbuat untuk umat, berjuang untuk umat. Seperti itu pemirsa rahimakumullah. Dalam kesederhanaan fasilitas hidup gak masalah. Tetapi kalau orang-orang yang selain ahlul ma'rifat, kebalik pemirsa. Yang dihitung adalah tadi pendapatan dunia. Hari tadi dapat berapa, ya. Barang-barang yang tidak terjual apa saja. Dia audit terus. Tiap hari dia lakukan itu selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya apa? Mewah. Fasilitas hidupnya ada yang mewah, tapi banyak juga yang enggak, ya. Dan otomatis karena pikiran, waktu, dan tenaganya tercurah ke situ. Akhirnya apa pemirsa? Sebagiannya ada yang gagal imannya, gagal ibadahnya. Sebagian lagi imannya asal-asalan, takwanya juga asal-asalan. Padahal pemirsa rahimakumullah, siapapun kita dalam hidup ini sedang menuju kepada titik finish berupa kematian, kan? Setiap orang menuju ke sini. Dan kita diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata yang diperlukan untuk bekal nanti sesudah kehidupan dunia ini kan bukan materi. Ya. Tetapi tadi iman, amal, ibadah. Ya. Ibadah yang langsung hablum minallah atau yang mahdhah ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. Kaitannya dengan apa? Muamalah dengan sesama makhluk. Keterikatan dengan hukum Allah dalam keseharian hidup segala macam. Begitu pemirsa rahimakumullah. Ya. Wadzalika amrun asirun fi hadzal hal. Memang ini tidak mudah, ya. Untuk bisa memahami, menjalani pola hidup seperti ini. Tidak mudah. Tidak mudah itu berarti memang harus diperjuangkan, pemirsa. Ya, sesuatu yang susah itu bukan mustahil, ya. Bisa didapat, tapi memang memerlukan kesungguh-sungguhan mendapatkannya. Diawalinya yang pasti dari pengajian, ya, dari pengajian. Syukur alhamdulillah malam ini kita ngaji. Baik. Walidzalika la yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Oleh karena itu kata para ahlul ma'rifat billah, survei membuktikan bahwa sedikit sekali orang yang bisa menjaga adab, menjaga iman, menjaga amal, menjaga ibadah dalam kondisi lapang dan berlimpah, ya. Ada tapi sedikit. Pemirsa rahimakumullah, wa qad qila kif 'alal bisati wa iyyaka wal inbisata. Oleh karena itu maka kata muallif, di antara perkataan ulama dulu adalah kif 'alal bisati wa iyyaka wal inbisata. Biasakanlah hidupmu sederhana, jagalah, hindari diri kamu dari hedonisme, ya. Kalau bahasa sekarang itu dari hedonisme, dari kemewahan. Apalagi seorang ulama, ya. Apalagi seorang ulama itu kan mestinya kalaupun kemudian diberikan rezeki yang melimpah, yang mudah, yang gampang, ya berbagi gitu kepada saudaranya, kepada para santrinya, kepada para jamaahnya, kepada tetangganya. Seperti itu. Sehingga biarlah mereka yang
Dengan itu sebenarnya dia bisa mewah, tetapi ulama seharusnya memahami kemewahan itu yang paling penting adalah mewah dalam nilai keimanan dan amal. Kalau dari sisi keduniaan sederhana aja, dan kalau berlimpah sekali lagi kata kuncinya berbagi, dermawan itu ya. Begitu pemirsa. Ulama ya harus paling ngerti harusnya para ulama itu dalam perkara ini. Jangan terprovokasi juga dengan perkataan orang awam. Katanya hari ini mau ulama kalau miskin nggak dihormatin. Enggak juga. Jadi harus kaya bersaing dengan jamaahnya. Enggak begitu. Kalau kurang pengaruh, kurang berwibawa, maaf ya. Walaupun itu sebenarnya anti banget seorang ulama mencari itu, tidak. Tapi efek kontak batin dengan batin, seandainya ada ulama tidak dihormati, padahal mestinya ulama itu kan dengan ilmu yang ada pada dirinya, otomatis aura ilmu itu akan membawa hormat segan makhluk kepada seseorang ya, yang di dalam dirinya ada ilmu. Andai kata ternyata pintar doang, tetapi kemudian tidak ada aura, tidak ada wibawa, dihinakan oleh masyarakat, maaf, koreksilah keikhlasan. Koreksi keikhlasan dan ketundukan kita kepada Allah. Mungkin ilmunya banyak, tapi kitanya kurang takut kepada Allah, sehingga makhluk jadi berani. Itu banyak faktor pemirsa. Tapi kalau seseorang yang oleh Allah diamanahi ilmu, kemudian ilmunya membuat dia takut kepada Allah, segan kepada Allah, maka makhluk ini akan dibuat tunduk patuh kepada dia, karena di dalam diri dia ada ilmu. Yang sifatnya ilmu memang seperti itu pemirsa. Satu. Atau yang kedua, ya, selain keikhlasan tadi, keteladanan, maka insya Allah akan menjadi wasilah masyarakat itu gampang diatur untuk kebaikan ya, tunduk, mudah diajari kepada ketaatan kepada Allah ya. Begitu. Jadi saya mendapati begini pemirsa, ketika ada orang bilang masyarakat sekarang itu hedon, sehingga kalau kiainya nggak kaya, ulamanya nggak kaya, nggak mewah, nggak dihormatin. Pada akhirnya ada yang terprovokasi, carilah kemewahan dia. Dan benar hidupnya mewah. Celakanya lagi dia lebih mewah daripada masyarakatnya. Dia kenyang, masyarakatnya lapar. Ya Allah ya Karim ya Rabb. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga ya dari karakter, dari akhlak buruk seperti itu. Nah, amin ya Rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, wa qala rajulun li Abi Muhammadin Al-Jariri radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu ala bisatil unsi wa futiha alayya tariqul basti fazalaltu zilatan fahajibtu an maqami fa kaifa sabilu ilaihi dallani ala al-wusuli ila ma kuntu alaihi fabaka. Pemirsa rahimakumullah, ada seseorang ya, ada seorang berkata kepada Abu Muhammad Al-Jariri, ya, seorang laki-laki berkata kepada Syekh Muhammad Al-Jariri. Perkataan laki-laki tersebut bilang begini, wahai Syekh, aku pernah mengalami suatu kegembiraan, ya, entah karena dikarunia apa, pokoknya nggak diceritakan di sini. Aku pernah merasakan satu kebahagiaan yang muncak banget, senang gitu, ya. Tapi setelah itu aku merasakan wa futiha alayya tariqul basti. Aku senang, terus
terus dibukakan kelapangan rezeki ya. Setelah itu fazalal tu zilatan. Setelah itu aku tergelincir karenanya ya. Setelah itu fahujibtu an maqami. Aku dihijab dari posisiku sebelumnya. Di mana kelezatan itu ada pada taat, ada pada baca Quran, ada pada sujud, ada pada salat, ada pada zikrullah. Tapi setelah aku mendapatkan kelapangan itu, yang tadi hilang. Terus beliau mengatakan, fa kaifas sabilu ilaih dallani 'alal wusuli ila ma kuntu alaih. Bagaimana caranya aku bisa kembali lagi ke posisi semula, di mana aku bisa kembali ke makom asal. Aku bisa khusyuk, aku bisa nikmat, aku bisa nikmat, aku bisa lezat, ya, zikir kepada Allah nikmat, baca Quran nikmat, salat nikmat, sedekah nikmat, silaturahmi nikmat, dakwah nikmat, amar ma'ruf nahi mungkar nikmat. Itu semua dulu aku rasakan itu ketika aku sederhana. Nah, namun setelah aku diuji dengan kelapangan rezeki, yang tadi hilang. Wahai Syekh, ajari saya bagaimana saya bisa kembali lagi ke posisi semula. Pemirsa rahimakumullah, orang-orang yang memahami hakikat hidup, adanya hidup ini dari mana, untuk apa, dan akan kemana, itu merasakan betul pemirsa bagaimana perasaan hati itu terdeteksi. Nah, sampai yang kayak begitu tuh tadi berasa. Maka pemirsa rahimakumullah, mari coba sejenak kita merenung ya. Pernahkah kita gini? Saya bukan pertanyaan nggak sopan ya. Kalau dulu kita pernah sholat khusyuk, dulu itu kita pernah baca Quran khusyuk ya, sedekah nikmat, zikir kepada Allah sampai merinding kayak begitu ya. Mendengar azan, nggak bisa kalau duduk aja, spontan aja harus jalan. Malu, takut rasanya kalau nggak memenuhi panggilan azan. Seandainya dulu pernah merasakan itu, namun kemudian saat ini ternyata itu semua hilang. Pemirsa rahimakumullah, itu semua hilang. Kalau berasa ada yang hilang, itu bagus, berarti hati kita masih hidup. Tinggal kemudian kita nyari penyebabnya apa. Begitu pemirsa. Penyebabnya apa? Pasti pemirsa rahimakumullah. Satu, ada maksiat yang terjadi, ada dosa yang kita lakukan. Dua, ada apa? Ada disorientasi ya. Mungkin dulu orientasinya itu lurus, sekarang orientasinya melenceng. Maka itu akan dicabut oleh Allah. Jadi pemirsa, kalau merasakan ada sesuatu yang hilang dari hal-hal tadi ya, saya katakan sekali lagi, itu bagus. Tinggal persoalannya bagaimana mencari sebab. Ya. Satu. Yang kedua, ini yang ngeri. Kalau dulu pernah merasakan seperti tadi, ya saya ulang, sholat nikmat berlama-lama, ya, baca Quran itu nikmat berlama-lama, sujud itu masya Allah kerasa dekat dengan Allah. Kalau nggak sedekah itu gersang kayaknya kita. Dalam sehari nggak sedekah, gelisah gersang, maaf, kayak orang ngempet ya, pengen buang air. Dulu begitu. Nggak dakwah, nggak amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ngingetin orang, itu merasa dulu nikmat banget. Tapi kemudian hari ini itu hilang. Sudah hilang, nggak berasa hilang.
Masya Allah, pemirsa rahimakumullah, di pelajaran kitab hikam sebelum ini ya, itu sudah disebutkan yang demikian itu pertanda hatinya mati. Masya Allah, hatinya mati pemirsa, ngeri ya, min alamati mautil qalbi, bahasanya begitu. Jadi termasuk tanda matinya hati seseorang itu adalah ketika ada nilai-nilai ketaatan yang hilang, tidak sedih. Tidak, ketika terjadi ada maksiat, ada dosa, tidak merasa bersalah. Boleh mati, pemirsa rahimakumullah. Allahu Akbar. Hadirin pemirsa rahimakumullah ya. Maka pantas nih terjadi seperti itu. Seorang datang ya kepada Syekh Abi Muhammad Al-Jariri. Mendengar itu kemudian Syekh Muhammad Al-Jariri nangis. Ya, nangis pemirsa. Ya, jangan sampai kita ini jadi orang yang modelnya seperti ini pemirsa. Kalau duit hilang langsung berasa. Ya. Harta hilang berkurang langsung berasa. Ya, pendapatan omset bisnis berkurang langsung berasa, sedih gitu, kecewa ya, merana gitu dengan itu. Tapi giliran taat lenyap, nggak ada sedih-sedihnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai hal itu menimpa diri kita pemirsa. Kembali lagi ya. Kenapa para ahlul ma'rifat lebih memilih hidup sederhana daripada mewah-mewahan? Karena dalam kesederhanaan orang bisa fokus mengontrol wilayah ini. Kalau dalam kemewahan semakin banyak yang diurus, nah perkara ini makin terabaikan, makin tersia-siakan. Faham ya pemirsa ya? Oleh karenanya maka kenapa para ahlul ma'rifat lebih memilih hidup sederhana daripada bermewah-mewahan. Kalaupun misalnya di antara kita orientasi tetap ke akhirat, tapi kemudian Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, ingat itu ujian. Seharusnya jangan membuat orientasi kita pecah. Rezeki datang lewat tangan, salurkan. Kemudahan datang lewat tangan kita, salurkan. Banyak orang kok di sekeliling kita yang sedang begini, pemirsa. Cuma ada yang berani ngomong, ada yang enggak. Makanya mata kita, telinga kita mesti peka. Peduli sama orang. Kasih orang tanpa harus nunggu dia minta. Allah kasih kemudahan, lewat langsung. Begitu. Ya. Jadi ketika seorang yang sedang orientasi ke akhirat, ya, memilih hidupnya sederhana, karena di tengah kesederhanaan akan lebih fokus mengevaluasi iman, mengevaluasi amal, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang banyak sekali. Ingat, itu ujian sekali lagi. Kalau bisa jangan beranjak kita, jangan berubah kita. Datang lewat, langsung lepas begitu. Jangan ada hub di sini. Begitu pemirsa rahimakumullah ya. Jadi ahlul ma'rifat ngerti banget. Ya, dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, kemana setelah hidup dunia ini. Dari Allah, untuk menyembah Allah, akan pulang kepada Allah. Pulang kepada Allah, kita harus dalam kondisi satu, bersih dari dosa-dosa, karena asal kita lahir ke dunia juga tanpa dosa. Dua, banyak bekal. Pastikan iman kita dalam iman yang sempurna. Tidak ada keraguan terhadap Allah. Tidak ada kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Tiga, amal kita mesti banyak.
ya. Karena kita akan menuju ke satu alam yang zamannya panjang sekali. Triliunan tahun, tidak tua-tua, tidak mati-mati. Bekalnya harus banyak. Sedangkan kita yang hidup di dunia cuma selewat doang, ya. Kalau dalam hadis disebutkan ibarat orang yang nyebrang jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabilin, kata Nabi itu. Jadilah kamu hidup di dunia laksana orang merantau, ingat pulang, atau seperti orang yang nyebrang jalan. Makanya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan terkait dengan hadis tadi, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kamu sore jangan nunggu subuh, kalau kamu sedang subuh jangan nunggu sore. Khud min sihhatika limaradik, ambil sehatmu sebelum sakit. Wa min hayatika limautik, mumpung hidup manfaatkan sebelum mati. Pagi taat yang benar, jangan nunggu nanti sore saya taat. Kita sedang sore dalam kondisi maksiat, hentikan maksiat di waktu sore, jangan bilang besok saya baru berhenti dari kemaksiatan. Nggak boleh. Jeda pagi ke sore, sore ke pagi aja nggak boleh. Apalagi bilang saya ntar mau berhenti dari riba tahun depan, saya akan berhenti dari riba nanti 5 tahun ke depan. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Pemirsa rahimakumullah, seperti ini ya. Jadi terakhir, karena waktu tinggal 3 menit lagi, ya tinggal 3 menit lagi, saya bacakan. Wa su'ila ba'dul masyayikh an hadhihi zillah faqala in bisatun malhaq bi ghairi adabin. Oke. Ya. Sebagian masyayikh, orang-orang yang ahlul ma'rifat, ditanya apa penyebab daripada seseorang yang tadinya bagus ibadahnya, bagus imannya, lantas itu semua hilang, lenyap. Penyebabnya apa? Beliau mengatakan faqala in bisatun ma'al haqqi bi ghairi adabin, diberi kelapangan oleh Allah kemudian suul adab, tidak bisa menggunakannya, maka hilanglah kenikmatan taat. Wa qala al-Ustad Abul Qasim al-Kushairi radhiyallahu ta'ala anhu, wa min hadza khasyal akabir was sadat. Oleh sebab itu maka kata Syekh Abul Qasim al-Kushairi, para ulama-ulama ya yang ahli tauhid ya, ahli syariah, mengerti banget ya tentang kondisi ini. Pokoknya memilih mewah itu dalam kualitas iman dan takwa, bukan dalam persoalan materi. Qala fi lataifil minan albastu mazallatu aqdamir rijal fa huwa mujibun limazidi hadrihim wa kasrati laj'ihim. Begitu kata Syekh Abul Qasim al-Kushairi mengatakan di dalam kitab Lataiful Minan ya. Jadi dihamparkannya fasilitas hidup, dimudahkannya fasilitas hidup itu ternyata untuk para aulia itu adalah tempat terperosoknya telapak kaki gitu. Sehingga pada akhirnya yang demikian itu membuat mereka sangat takut gitu ya, dan banyak berlindung akhirnya seperti itu. Kemudian wal qabdu aqrabu ila wujudis salamah, sebaliknya kesederhanaan itu lebih mendekatkan terhadap keselamatan. Nah, jadi begitu pemirsa. Karena apa? Tadi ya, konsentrasinya lebih fokus kepada evaluasi daripada iman dan amal. Maka sekali lagi
balik lagi mencurigai nafsu. Nafsu itu kadang-kadang suka membuat pembenaran itu kerjaan nafsu. Apalagi menggunakan kalimat ini ya, apa namanya? Kadal faqru ayyakuna kufran, kata dia. Jadi orang itu harus kaya karena kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Nanti dulu ya itu fakir apaan, terus dikoreksi dulu itu kalimat. Nah, justru yang banyak orang terjerumus ke dalam kekufuran bukan orang fakir, orang kaya. Yang paling banyak terjerumus ke dalam tindak kriminal itu bukan orang miskin, tapi orang kaya. Lihat deh para koruptor. Emang mereka orang miskin? Bukan. Ya. Jadi sekali lagi pemirsa rahimakumullah, kuatkan iman. Maksimalkan orientasi kita, tetap fokus kepada kemewahan amal. Insya Allah itu yang bisa dihaturkan malam ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan ya yang melimpah, banyak keberkahan yang melimpah kepada pemirsa yang telah berkenan membersamai Al-Fakir dalam pengajian kitab Al-Hikam ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.